Kami dari kelompok 3 matkul sosiolinguistik dari kelas B Sastra Inggris tahun 2022 akan membawakan materi variasi bahasa. Dan untuk anggota kelompok ada saya sendiri Yasmina juga, saya Tiara Balkis, saya Revani Mahendra, Kulo Dimas Aditya. Oke, untuk pertama kita mulai dari definisi variasi bahasa itu sendiri. Apa itu variasi bahasa? Variasi bahasa adalah salah satu aspek kajian yang paling sering dilibatkan. Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk berbeda dari suatu bahasa yang tetap memiliki pola-pola bahasa induknya. Dalam linguistik, bahasa tidak hanya dipahami sebagai tanda saja, tetapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan pendekatan sosiolinguistik akan memperhitungkan bagaimana pemakaiannya di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Dan untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Tiara Balkis. Untuk yang kedua ini alasan mengapa variasi bahasa bisa terjadi. Jadi menurut para pengamat bahasa, variasi atau keragaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama masyarakat. Variasi bahasa juga disebabkan oleh kegiatan interaksi sosial yang beragam. Terus juga variasi bahasa terjadi karena akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Di mana penggunaan variasi bahasa di kalangan akademis menggunakan bahasa informal biasanya tidak sepasi ketika mahasiswa menggunakan bahasa informal. Padahal sangat wajar apabila mahasiswa selaku penerus bangsa dapat menggunakan variasi bahasa dan menunjukkan identitas sebagai bangsa Indonesia. Untuk yang kedua ini ada faktor penyebab variasi bahasa. Yang pertama, di sini Chen mengatakan memberikan batasan bahwa interferensi adalah yang pertama ada interferensi. Chen memberikan memberikan batasan bahwa interferensi adalah terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan sehingga tanpa adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang digunakan itu. Yang kedua ada integrasi. Integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk dan sudah dianggap diperlukan dan dipakai sebagai bagian dari bahasa yang menerima atau yang memasukinya. Yang ketiga ada alih kode dan campur kode. Alih kode adalah beralihnya suatu kode entah bahasa atau ragam bahasa tertentu ke dalam kode yang lain, bahasa lain. Sedangkan campur kode adalah dua kode atau lebih yang digunakan bersama tanpa alasan dan biasanya terjadi dalam situasi santai. Yang keempat ada bahasa modern. Bahasa modern merupakan salah satu cabang bahasa yang digunakan untuk pergaulan dan dipakai oleh anak muda. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1990-an yang dimana kalau sekarang kita anak zaman sekarang bilangnya bahasa slang. Terus yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifani. Jadi kita punya tipe variasi bahasa di sini. Yang pertama itu adalah dialek dan idiolek. Untuk dialek itu merupakan variasi bahasa bersifat kelompok yang mendiami wilayah tertentu. Para penutur dialek, walaupun mereka mempunyai idioleknya masing-masing, mereka memiliki ciri untuk menandai bahwa mereka berada pada suatu dialek. Untuk membedakan dengan kelompok penutur lain sehingga dapat dikatakan variasi bahasa ini digunakan berdasarkan lokasi yang berbeda. Misalnya orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, Sulawesi menggunakan bahasa Sulawesi, dan Kalimantan dengan banyak bahasa lain seperti Dayak, Banjar, dan sebagainya. Terus yang kedua ada yaitu idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat individu. Berdasarkan konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasa yang masing-masing. Variasi ini didasari oleh warna suara, gaya bahasa, susunan kalimat, dan pilihan kata. Dari semua dasar variasi idiolek yang paling dominan adalah warna suara. Apabila kita sudah akrab dengan seseorang, hanya mendengar suara bicaranya saja kita sudah mengenalinya, sehingga dapat dikatakan bahwa idiolek adalah bahasa yang digunakan oleh seseorang yang menggunakan bahasa itu sendiri. Bisa diambil contohnya kalau kayak misalnya kita punya teman yang suaranya kencang, dari tone suara, dari warna suara dan lain-lain kita bisa tahu kalau itu. Terus ada udah unsur itu hormat dan hormat. Bahasa wujud pada perbedaan dalam bahasa yang mencerminkan tingkat kesopanan atau penghargaan terhadap lawan bicara. Ini terjadi ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau dalam situasi formal. Terus ada bahasa non formal yang digunakan tanpa memperhatikan atau menekankan aspek kesopanan atau penghargaan terhadap lawan bicara.
Dalam situasi-situasi informal atau antara teman sebaya, anggota keluarga, atau dalam konteks yang lebih santai, ragam bahasa non format seringkali cenderung mengikuti aturan yang lebih longgar dan mungkin lebih reflektif terhadap bahasa sehari-hari. Yang terakhir ada ragam. Ada yang pertama ada santai. Bahasa santai digunakan dalam situasi-situasi informal seperti percakapan antara teman sebaya, keluarga, atau dalam lingkungan yang santai. Lalu ada resmi. Bahasa resmi digunakan dalam situasi-situasi formal atau resmi seperti pidato, presentasi, atau dalam surat penyerahan resmi. Yang terakhir kita memiliki indah. Bahasa indah seringkali digunakan dalam karya sastra, puisi, atau pidato yang ditujukan untuk memberikan kesan yang indah atau etis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Oke, berikut adalah contoh dari tipe variasi bahasa yang sama ada dialek. Yaitu contohnya ada dialek Banyumasan, dialek Betawi, dialek Medan, dialek Jawa, dialek Sunda, dan sebagainya. Kemudian ada dialek yang contohnya ini ada dari Presiden kita terdahulu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Gitu Aja Repot, yang mengindikasikan bahwa kalau Gus Dur ini orangnya ya, santai. Kemudian ada dari Presiden Jokowi, yaitu Amro Koko yang diolehnya berdasarkan dari dialek tempat asalnya yaitu Jawa. Kemudian ada benda usul yang non format ini biasa kalau disebut itu bahasa Jawa kasar. Contohnya ada dua. Yang pertama wingi sore ndak kowe mrene, yang kalau kita translatekan ke Indonesia itu artinya kamu sore nggak kesini. Bapak dia tuku motornya, yang artinya kamu mau beli motor itu. Kemudian hormat ini kalau di bahasa Jawa disebutnya bahasa Jawa Kromo. Yang pertama contohnya adalah sampean kalau sampun ada, apakah anda sudah pulang? Dan yang kedua sampean mandi tidak atau kisah jam pintar, yang artinya jam berapa berangkat. Kemudian yang terakhir ada ragam yang santai, itu adalah bahasa tidak bagus seperti apotek, juga mata, jas, dan sebagainya. Yang resmi bahasa bagus seperti kadaluarsa, imbauan, risiko, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada indah. Bahasa ini biasa digunakan dalam karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi. Dan contoh-contohnya seperti majas eufemisme, hiperbola, antitesis, dan antiversi. Oke, cukup segitu pembahasan dari kelompok kami. Untuk seksi tanya jawabnya bisa ditaruh di Bisa taruh di grup ya. Ya, di grup. Nanti bahasa minggu depan, oke? Sekian dari kami, kurang lebih yang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.